Oke, Assalamualaikum, selamat malam Kak Felin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Mm. Oke Kak, kita mau nanya nih. Ya. Kemarin kan Kakak juga sudah klarifikasi ya perihal konflik yang pernah terjadi Kakak dengan Rizky Bilar ya. Boleh tahu gak sih Kak, itu awal mulanya ya, biar clear jelas tuh seperti apa sih Kak mungkin? Kalau awal mulanya nggak usah nggak usah diungkit lagi. Intinya kan sudah banyak di media juga ya tentang berita ini. Intinya kalau untuk yang saat ini kita mau yang adem-adem aja, yang tenang-tenang aja, karena yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga artinya bukan manusia yang sempurna ya. Aku juga pernah melakukan kesalahan, bahkan dosa besar sekalipun ya, aku pernah ngalamin itu. Jadi kalau di flashback balik, namanya manusia semua, tidak ada manusia yang sempurna, itu aja. Jadi update-nya apa nih Kak? Kemarin kan sempat Kakak minta maaf, terus ada informasi juga bahwa ada dugaan laporan nih di daerah Jawa Barat nih yang mengenai Rizky Bilar. Seperti apa Kak mungkin update-nya sekarang? Update-nya sih alhamdulillah ya, itu tadi base dari namanya manusia tidak luput dari salah tadi ya. Mungkin waktu kemarin keceplosan, namanya juga kartu tarot itu kan artinya meramal dengan tarot itu bisa benar bisa tidak. Balik lagi, kalau misalnya itu benar kan artinya memberikan pesan kepada seseorang tersebut ya, artinya agar lebih waspada ke depannya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Kalaupun misalnya itu salah ya, namanya ramalan itu kan ya bisa benar bisa tidak gitu, artinya apapun itu berdasarkan tarot yang aku ucapkan ya, kalau misalnya nggak terbukti ya sudah gitu kan, artinya banyak kok yang baca tarot juga. Dan aku sih berdasarkan ya itu tadi tarot ya, mungkin saat itu ya aku pernah mengalami yang namanya KDRT sebelumnya ya. Jadi mungkin agak sedikit emosionalnya karena aku pernah hampir meninggal juga, dipukulin ya. Kasus KDRT aku mungkin sebagian teman-teman media juga udah tahu, sempat viral juga waktu itu dan hampir meregang nyawa ya. Jadi ketika aku mendapatkan pertanyaan yang terkait dengan KDRT ya, ada sedikit rasa apa ya, aku dibilang emosional dan mengingat flashback balik ketika kejadian itu menimpa aku, dan aku menempatkan diri posisi aku di posisinya seorang wanita tersebut ya yang disebut tadi. Jadi kayak ada rasa apa ya, kayak kesel juga gitu, bahwasanya kan kalau wanita itu tidak sepatutnya apapun yang dilakukan wanita harusnya kan setidaknya dibicarakan baik-baik, bukan langsung main hajar gitu. Dan jujur aku punya trauma yang dalam dengan yang namanya KDRT ya. Mungkin bisa jejak digitalnya juga masih ada ya, dimana aku tuh sampai hampir meregang nyawa, dan itu sadis banget gitu. Jadi mungkin itu kali ya yang melandasi pada akhirnya ketika yang harusnya tarot itu walaupun itu istilahnya menyatakan sesuatu hal yang buruk, tapi jadinya terbawa juga flashback balik masa lalu aku yang trauma dengan KDRT. Mungkin itu sehingga aku mungkin agak sedikit berlebihan dan kebablasan aja, itu sih sebenarnya. Justru melaporkan balik Kak Felin ya ke Polda Jabar, dan sehingga kakak mendapatkan panggilan, itu benar gak Kak? Kalau itu mungkin aku berita itu ya nggak tahu ya, aku malah dapat dengar kabarnya kan dari teman-teman media gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi ya hadapin ya, artinya dengan berbesar hati itu tadi yang seperti aku bilang tadi. Mungkin aku kebablasan, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Balik lagi, ini kan juga momennya bulan Ramadan, wajib buat kita itulah ya untuk meminta maaf kalau kita tuh salah. Kalau aku begitu ya, tapi nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau aku tipikal orang yang ketika aku salah, aku ditegur, ya pasti aku minta maaf dengan istilahnya dengan kesadaran diri, dengan kerendahan hati aku minta maaf. Dan dari rasa minta maaf, penyesalan aku mudah-mudahan akan terbuka pintu maaf juga gitu. Karena itu tadi, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau Allah bisa memaafkan umatnya yang dengan beragam macam dosa yang mereka perbuat, apalagi manusia ya kan. Pasti manusia juga punya hati nurani gitu kan, artinya segala sesuatu itu bisa dibicarakan, segala sesuatu juga pasti ada dasarnya gitu kan. Ya itu tadi, Allah aja memaafkan loh gitu kan, memaafkan kita semua yang berdosa, apalagi manusia. Ya itulah, kalau aku pribadi
siapapun yang menyakitin aku, melukai aku selalu terbuka pintu maaf aku buat siapa aja gitu, karena kita manusia, kita tidak berhak juga menghakimin orang ya sebenarnya. Itu tadi apapun yang aku lakukan adalah wujud kesalahan aku, dimana aku melakukan mungkin karena emosional dan apa ya, trauma, sebenarnya lebih kepada trauma buruk aku tentang kasus KDRT aku yang flashback yang lalu, dan aku saking sayang dan cintanya banget kepada L ini, jadi aku mungkin terlalu berlebihan kali ya, mungkin seperti itu sih. Tapi kabar ya Kak, adanya pemanggilan bener gak sih Kak dari pihak Polda Jabar itu? Kalau pemanggilan mungkin gini, lebih kepada aku sih yang mencari tahu di mana mereka tinggal gitu ya, pengen ada silaturahmi setelah aku dapat isu seperti ini ya. Aku mencoba cari tahu siapa orang yang bisa mengkoneksikan aku kepada beliau, bahkan sampai akhirnya alhamdulillah sudah sempat ada istilahnya ucapan minta maaf aku ini sudah sampai kepada beliau gitu melalui orang ketiga, dan juga sempat ada ya, artinya mungkin suatu saat ya, doain aja nanti aku akan update, mudah-mudahan Allah juga bisa membukakan maaf buat aku ya dari beliau ini. Nanti aku misalnya ada perkembangan kabar baru, pastinya aku juga akan beritahu kepada teman-teman media. Yang intinya sih aku di sini dengan rasa kerendahan hati aku yang paling dalam, itu tadi momen Ramadan ini bagus loh untuk minta maaf, itu aja gitu. Namanya manusia nggak ada sempurna, dan aku yakin Lesti dan Bilar juga pernah mengalami hal yang sama ya, kesalahan. Tapi kan sebaiknya manusia adalah dia yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Begitu juga aku siap kok dikritik gitu. Bahkan kemarin juga waktu mediasi lewat seseorang untuk bisa permintaan maaf aku ini, sempat ada kata-kata yang memang harus aku terima, aku akuin gitu. Artinya kritikan pedas dan kritikan yang membangun buat aku. Kritikan itu adalah sesuatu hal walaupun pedas ya aku harus terima. Itu konsekuensinya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menerima konsekuensinya. Dan aku sangat senang gitu. Artinya dengan kritikan yang beliau lontarkan ke aku itu senang banget. Artinya oh iya ya, makasih udah diingetin gitu, makasih banyak sudah memberikan masukan untuk aku jadi kedepannya akan jauh lebih baik lagi, seperti itu. Berarti Kritikan kenapa? apa? Berarti iya kritikan Apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar mungkin? Kritikannya sih lebih kepada jangan ikut campur urusan orang gitu ya. Terus juga hati-hati dalam bicara gitu ya, terkait dengan ramalan tersebut ya. Aku bilang alhamdulillah, makasih banyak atas kritikannya. Mungkin ya kan kalau kita misalnya nggak melakukan kesalahan ini, mungkin aku nggak pernah tahu ya. Namanya manusia itu tadi, manusia tuh nggak ada yang sempurna itu. Dan ketika aku diingetin ya alhamdulillah gitu ya Allah. Berarti walaupun kritikan dia pedas, berarti mereka juga peduli sama aku dan sayang sama aku itu. Tidak ada panggilan Mbak ya dari Polda Jabar ya sampai saat ini. Intinya mau ada mau enggak, intinya aku sudah melakukan upaya ya untuk mudah-mudahan beliau ini terbuka untuk permintaan maaf aku. Karena aku juga sudah minta maaf lewat teman-teman media, udah di-share juga, dan juga aku sudah lewat orang ketiga yang untuk menjembatani ya kepada pihak beliau. Mungkin nggak tahu kapan, mudah-mudahan sih pas momen abis Idul Fitri kali ya, pas maaf-maafan, mudah-mudahan ada kesempatan aku untuk bertemu dengan beliau dan meminta maaf. Aku pengen peluk beliau berdua karena jujur aku ngefans banget sama beliau. Dan juga ya mungkin kalau misalnya ucapan aku ini mungkin orang akan itu wujud pembelaan, silahkan cek aja kasus aku, mungkin nanti aku akan share jadi supaya mereka ini terutama fansnya Bilar Lesti ya tahu gitu kenapa sampai akhirnya aku kebablasan, karena ada rasa trauma aku ketika aku mengalami KDRT itu sih, sampai aku disekap, sampai aku hampir kehilangan nyawa, sampai ya itulah proses pembelajaran untuk kita lebih dewasa lagi ke depannya, lebih hati-hati lagi dalam berucap gitu kan. Ya itu mungkin